Chapter 426 Fusi Ganda. Rencana yang dikatakan oleh Xiao Zia di kepalanya membuat Lin Yan memasang ekspresi yang sangat serius. Sebelum ia menjawab, beberapa kultivator pun bergerak ke arahnya. Wush! Sial! Lin Yan yang menatap 6 kultivator tingkat alam kaisar tahap ke-7 mendekat pun langsung mengutuk mereka semua karena hanya berani menggertak kultivator lemah. Changlan yang saat ini sedang menghadapi pemimpin kelompok jubah ular pun memasang wajah yang sangat dingin. La pun langsung melesat ke arah Lin Yan sementara wayang serigala iblis kegelapan miliknya menahan pemimpin kelompok jubah ular. Changlan sialan. Apa kau meremehkan aku hanya dengan mengirim wayang milikmu untuk menghadapiku? Teriak pemimpin kelompok jubah ular sangat marah. La pun langsung menyerang secara langsung ke arah wayang dengan kekuatan penuhnya. Wayang serigala iblis kegelapan juga mengayunkan pedangnya sekuat tenaga ke arah pemimpin kelompok jubah ular. Terang. Saat kedua serangan bertemu, pemimpin kelompok jubah ular pun memasang wajah yang sangat muram karena merasakan kekuatan luar biasa mengerikan yang mencoba menekannya. La tidak mengerti dari apa wayang tersebut dibuat. Jika ia tahu wayang itu sebagian besar adalah kulit, daging dan tukang, ia pasti bertanya-tanya bagaimana bisa binatang roh memiliki ketahanan tubuh seperti itu. Kerang. Pemimpin kelompok jubah ular pun langsung terpental sangat jauh karena tidak mampu menahan beban dari kekuatan wayang serigala iblis kegelapan. 6 kultivator yang tiba di sekitar Lin Yan pun menyeringai kejam. Tetapi wajah mereka memucat saat merasakan aura yang sangat ganas berada di sekitar mereka. Seraing, seraing. 2 dari mereka pun langsung terbelah dalam sekejap saat Changlan mengayunkan pedangnya. Lin Yan yang menatap itu pun tahu bahwa dirinya tampak seperti beban saat ini. Kali ini, ia sangat ingin memiliki kultivasi setidaknya tingkat alam kaisar tahap ke-8 agar memiliki pijakan di benua Sein. Changlan sialan. Teriak 4 kultivator lainnya dan mereka berempat pun lebih dulu menyerang ke arah Changlan. Kilatan pembunuhan terlihat jelas di mata Changlan saat ki-nya meledak. Saat itu terjadi, ia pun membuat gerakan tertentu lalu langsung menyerang secepat kilat. Seraing. Seraing, seraing, seraing. Changlan tampak berteleportasi beberapa kali lalu menebas lawannya hingga terbelah tanpa ampun sama sekali. Tuan muda, kita harus mundur dari tempat ini. Tempat ini adalah medan perang untuk para kultivator puncak. Changlan yang tiba di dekat Lin Yan pun langsung berbicara dengan nada yang sangat serius. Lin Yan tentu sangat paham tentang apa yang dikatakan oleh Changlan. Sebelum ia berbicara sekali lagi, Changlan pun melanjutkan kata-katanya. Aku dapat membawa tuan muda ke tempat yang jauh menggunakan wayang milikku. Tetapi, wajah Changlan sedikit berkerut karena di kejauhan, pemimpin kelompok jubah ular menggunakan jubah ular miliknya untuk meningkatkan kekuatan dan dia saat ini tampak setara dengan wayang serigala iblis kegelapan. Changlan sangat tahu bahwa hanya segelintir kultivator yang mampu menandingi wayang serigala iblis kegelapan ciptaannya. Tetapi, masalahnya saat ini adalah pasokan ki yang berasal dari dirinya sendiri. Yang artinya, semakin kuat ki-nya, semakin kuat wayang miliknya. Lin Yan sangat paham dengan apa yang dikhawatirkan oleh Changlan, oleh karena itu, ia pun mengambil keputusan, ayo kita menghabisi kelompok jubah ular terlebih dahulu dan setelah itu kita akan pergi dari tempat ini. Changlan sedikit terkejut dengan keputusan Lin Yan. Tetapi ia tidak membantahnya sama sekali karena nada Lin Yan yang dipenuhi oleh kepercayaan diri. Semua kultivator kuat saat ini memiliki lawan mereka masing-masing. Hanya pemimpin kelompok jubah ular dan sekitar puluhan bawahannya yang tidak sedang bentrok sehingga mereka dapat mengincar Lin Yan. Wush! Sekitar 14 kultivator tingkat alam kaisar tahap ke-8 saat ini mengelilingi Lin Yan dan Changlan.
Changlan sangat sadar bahwa jika ia tidak menggunakan wayang miliknya, ia tidak akan mampu menghadapi 14 kultivator dengan tingkat satu tahap di bawahnya, apalagi karena mereka semua menggunakan jubah ular yang dikatakan mampu meningkatkan kekuatan, pertahanan dan yang lainnya adalah karena tahu situasi saat ini sangat membahayakan. Lin Yan pun langsung berbicara kepada Xia Yuer yang ia kirim ke dalam ruang jiwa secara paksa dan Xiao Zia. Ayo lakukan fusi ganda. Di ruang jiwa milik Lin Yan, Xia Yuer sama sekali tidak mengetahui apa maksud dari fusi ganda karena memang sedari awal ia tidak pernah melakukannya. Tetapi, karena adanya Xiao Zia yang mengerti, Xia Yuer hanya membutuhkan panduan saja. Karena Lin Yan telah setuju, Xiao Zia pun membawa Xia Yuer keluar dari ruang jiwa dan ia pun langsung memberi perintah kepada Xia Yuer untuk melakukan sesuatu yang sama dengannya. Saat ini, Xia Yuer berdiri di sebelah kanan dan Xiao Zia berdiri di sebelah kiri Lin Yan. Keduanya pun mulai menyeimbangkan level kekuatan mereka lalu melakukan fusi seperti biasa yang digunakan oleh kultivator dan roh kontrak mereka. Hei, apakah itu roh? Sungguh luar biasa bahwa dia memiliki dua roh. Beberapa kultivator yang menonton pertarungan tentu saja sangat terkejut ketika melihat ke arah Xiao Zia dan Xia Yuer yang keluar dari ruang jiwa tanpa menggunakan formasi penyembunyian. Bahkan untuk Duke Meng juga terkejut. Sama halnya seperti Guan Yu. Mu Suanyin di sisi lain yang saat ini sedang bentrok dengan Master Sekte Cahaya Suci juga menaikkan sedikit alisnya karena tidak menyangka bahwa Lin Yan akan memiliki dua roh kontrak. Hanya menatap sekilas saja, ia langsung paham bahwa kedua roh kontrak Lin Yan memiliki kelas yang sama. Master Sekte Cahaya Suci yang menatap itu pun mengubah pandangannya. Lah juga seorang spiritualis dunia dan ia sangat tahu tentang jenis Xia Yuer. Tetapi ia tidak mengetahui tentang jenis Xiao Zia sama sekali. Dan kedua kelas roh itu setara yang membuatnya harus mengakui bahwa Lin Yan adalah manusia yang dicintai oleh para roh karena mampu melakukan kontrak ganda dengan dua roh yang sama kuatnya. Untuk Han Wangzhan yang saat ini sedang melawan Patriark Klan Xiao pun memasang wajah jelek. Ketika mengetahui bahwa Lin Yan memiliki dua roh kontrak tingkat tinggi, rasa bahaya yang ia rasakan di masa depan dari Lin Yan pastilah melebihi Lin Ming. Fusi. Lin Yan, Xia Yuer dan Xiao Zia pun langsung berbicara bersamaan. Dan saat itu juga, cahaya menyilaukan meledak ke segala arah. Qi yang teramat kuat pun muncul secara tiba-tiba. Para pemimpin kekuatan besar yang sedang bertarung langsung melirik ke arah tempat sumber ledakan tersebut. Mereka semua telah melihat sekilas ke arah Lin Yan dan tentu melihat apa yang dilakukan oleh Lin Yan bersama dengan kedua roh kontraknya. Dan apa yang mereka lihat membuat pandangan mereka terhadap kekuatan spiritualitas dunia berubah sepenuhnya. Changlan yang berjarak paling dekat dengan Lin Yan tentu dapat merasakan level kekuatan yang tiba-tiba muncul dari udara tipis. Hanya untuk penggabungan Lin Yan dan Xia Yuer saja mereka akan bisa mengalahkan kultivator tingkat alam kaisar tahap ketiga. Dan saat ditambahkan dengan Xiao Zia, bisa dipastikan bahwa Lin Yan saat ini memiliki kekuatan tingkat alam kaisar tahap ke-9 walaupun itu hanya sementara. Zep. Ketika cahaya menyilaukan mereda, satu sosok pria dengan warna rambut aneh yaitu campuran kuning dan hitam pun muncul. Kali ini wajah Lin Yan tampak sedikit berubah karena penggabungan dengan Xiao Zia juga. Aura yang mengelilingi Lin Yan juga tampak luar biasa karena itu adalah penggabungan dari kekuatan kehidupan dan kematian. Di tangan kanan Lin Yan, tombak pembunuh naga terlihat memercikkan petir bercampur aura hijau kehidupan yang sangat tinggi. Dan di tangan kiri Lin Yan, sebuah sabit yang memercikkan petir bercampur uap gelap kemerahan juga terlihat sangat mendominasi. Siapapun yang menatap itu merasa bahwa mereka akan dibawa ke dalam kematian. Kekuatan ini
Mata Lin Yan berkilau tajam saat merasakan kekuatan yang sangat melimpah di dalam tubuhnya. Lin Yan, jangan berbangga diri karena kita berhasil. Kau harus paham bahwa sebuah wadah kecil tidak akan mampu menampung air yang sangat banyak. Kau pasti tahu apa maksudku. Suara Xiao Zia terdengar di kepala Lin Yan yang membuat wajahnya berubah sedikit muram. Dengan kata-kata Xiao Zia, Lin Yan langsung paham bahwa tubuhnya saat ini tidak dapat menampung kekuatan luar biasa yang setara dengan tingkat alam kaisar tahap ke-9. Dan inilah maksud dari kata-kata Xiao Zia sebelumnya bahwa efek samping melakukan fusi ganda sangatlah berbahaya. Chapter 427 melawan para anggota kelompok jubah ular. Ledakan cahaya yang telah mereda pun membuat semua kultivator yang ada di tempat tersebut menatap ke arah tempat Lin Yan berada. Walaupun banyak dari mereka yang saat ini sedang bertarung, mereka semua masih memperhatikan segala sesuatu yang terjadi. Patriark klan Yao yang sedari awal tidak berpartisipasi dalam pertarungan antara kultivator puncak pun melebarkan matanya saat menatap ke arah Lin Yan. Dia melakukan fusi dengan dua roh. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak hanya untuk Patriark klan Yao yang terkejut. Patriark klan Lin, Patriark klan Zhu, Xiao Long, Kaisar Han, Mu Xuanyin, Guan Yu, Master Sekte Cahaya Suci, Bai Yuchen dan Han Wang San juga sangat terkejut karena ada seseorang yang mampu melakukan fusi dengan dua roh sekaligus. Kaisar Han dan Han Wang San yang menatap itu tahu bahwa Lin Yan akan menjadi seseorang yang lebih berbahaya dari Lin Ming nantinya. Hanya beberapa sosok yang mengetahui identitas Lin Yan walaupun berita tentangnya telah tersebar. Karena, hanya beberapa sosok yang mengetahui seperti apa rupa Lin Yan yang sebenarnya. Di sisi lain, Lin Yan yang telah melakukan fusi pun menatap ke arah para anggota kelompok jubah ular yang mencapai angka sekitar 70-an. La tahu bahwa dirinya hanya bisa melakukan fusi dalam waktu yang singkat karena adanya peringatan dari Xiao Zia. Saat melakukan fusi, Lin Yan masih memegang kendali sementara Xiao Zia dan Xia Yuer sebagai pemasok Qi. Cepat tangkap dia! Teriak pemimpin kelompok jubah ular kepada semua bawahannya. La saat ini sedang sibuk melawan wayang serigala iblis kegelapan sehingga tidak mampu mengurus Lin Yan secara pribadi. La juga berpikir bahwa jika dirinya menahan Changlan, walaupun Lin Yan melakukan fusi dengan roh, beberapa bawahan terkuatnya akan dapat menjatuhkan Lin Yan. Lagi pula, anggotanya di tempat itu sangatlah banyak. Pemimpin kelompok jubah ular pun langsung bergerak kembali melewati wayang serigala iblis kegelapan. La pun menggunakan jubah ular yang ia kenakan agar kemampuannya meningkat drastis. Changlan yang menatap itu tahu bahwa pemimpin kelompok jubah ular harus ia tangani bersama dengan wayang miliknya. Jika tidak, dengan bantuan jubah ular yang hanya bisa diciptakan oleh pemimpin kelompok jubah ular, wayang miliknya tidak akan dapat menahannya walaupun mungkin wayang itu tidak akan mengalami kerusakan. Lin Yan menatap ke arah Changlan yang bergerak ke arah pemimpin kelompok jubah ular. Oleh karena itu, ia pun menatap ke arah semua musuh lainnya yang sedang mengelilinginya. Aku harus membereskan mereka secepatnya. Batin Lin Yan. La pun melirik ke arah tertentu dan menargetkan beberapa kultivator sekaligus. Langkah pemisah bulan. Zep. Lin Yan bergerak layaknya sebuah sambaran petir dan muncul di hadapan beberapa anggota kelompok jubah ular yang memiliki tingkat kultivasi alam kaisar tahap ke-8. Serang bersama. Ketika teriakan tersebut terdengar, 6 anggota kelompok jubah ular pun langsung menyerang bersama-sama ketika Lin Yan muncul di hadapan mereka. Lin Yan yang selalu mengaktifkan mata raja pun menatap mereka semua dengan dingin. Dung! Dung! Tombak pembunuh naga dan sabit kematian yang Lin Yan pegang pun dikelilingi oleh lingkaran formasi.
Lin Yan pun langsung mengayunkan sabit kematian milik Xiao Zia secara horizontal. Seraing. Bila ki berwarna merah kehitaman pun melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Keenam kultivator yang menerjang ke arah Lin Yan pun tidak dapat bereaksi sama sekali. Serak. Serak. Keenamnya langsung dibelah begitu saja meskipun mereka menggunakan jubah ular yang memiliki banyak fungsi. Mati. Salah satu anggota kelompok jubah ular yang memiliki tingkat kultivasi alam kaisar tahap ke-9 pun muncul tepat di belakang Lin Yan sambil mengayunkan senjatanya. Terang. Lin Yan dengan santainya mengangkat tombak pembunuh naga ke arah belakang dan menahan tebasan musuh. Apa? Kultivator tersebut terkejut karena reaksi Lin Yan sangatlah cepat padahal dirinya telah mencari celah untuk menyerang tepat di titik buta Lin Yan. Sebelum kultivator tersebut bereaksi, Lin Yan pun memutar tubuhnya lalu mengayunkan sabit kematian di tangan kirinya. Seraing. Jeres. Kultivator tersebut terbelah menjadi dua dalam sekejap tanpa bisa menghindar sama sekali. Zep, zep, zep. Kali ini, lebih dari 10 kultivator pun menerjang bersamaan ke arah Lin Yan dari segala arah secara bersamaan. Tang! Lin Yan tampak seperti menghentakkan ujung tombak pembunuh naga di udara layaknya di permukaan tanah. Formasi alam, amukan alam. Dung! Lingkaran formasi raksasa tercipta dalam sekejap. Dalam sekejap mata, pohon-pohon yang memiliki ujung runcing pun melesat ke arah langit. Jelep, jelep, jelep. Kecepatan formasi yang diciptakan Lin Yan sungguh tidak masuk akal sehingga para kultivator yang telah mendekat tidak bisa berelasi terhadap serangan formasi tersebut. Daerah dalam ruang lingkup yang lumayan luas pun kini terlihat ditumbuhi oleh pohon-pohon berwarna hijau. Pemimpin kelompok jubah ular yang menatap kejadian itu pun tidak percaya sama sekali karena kecepatan pelepasan formasi Lin Yan jauh lebih cepat daripada teknik serangan instan. Bahkan untuk kultivator puncak pun terkejut dengan Lin Yan menggunakan formasi. Kalian berdua, jangan buang waktu. Cepat lumpuhkan dia. Perintah pemimpin kelompok jubah ular melalui telepati kepada kedua bawahan terkuatnya. Di kerumunan anggota kelompok jubah ular, dua sosok yang menggunakan jubah ular yang berbeda dari lainnya pun mengangguk kecil. Zep, zep. Keduanya menghilang dan muncul tidak jauh dari Lin Yan sambil mengayunkan pedang mereka masing-masing. Jeres. Hutan yang tercipta melalui teknik formasi Lin Yan pun langsung dibelah semuanya dan serangan tersebut juga terus bergerak ke arah Lin Yan. Lin Yan. Hati-hati, kekuatan kedua kultivator itu sama kuatnya dengan kita yang melakukan fusi. Xiao Zia pun memperingati Lin Yan. Lin Yan tentu saja mengetahuinya karena ia selalu menggunakan mata raja. Lah tahu bahwa jika kedua kultivator itu melawannya dan dibantu oleh semua anggota kelompok jubah ular, maka tidak ada kesempatan untuknya memang. Karena proses fusi, Lin Yan telah mengetahui banyak teknik formasi milik Xiao Zia. Dan untuk menghabisi musuh dalam jumlah yang besar, ia pun harus menggunakan formasi yang bisa dikatakan sangat jahat. Lin Yan mengayunkan sabit kematian di tangan kirinya ke arah bawah. Walaupun berada di udara, itu tampak seperti menancap pada sebuah benda. Lin Yan, kau... Xiao Zia yang bertugas sebagai pemasoki juga terkejut ketika Lin Yan menggunakan teknik formasi yang sangat ia kenal. Kita tidak punya pilihan lain. Walaupun harus menguras ki dalam jumlah yang sangat besar, mungkin hanya ini kemampuan yang kau miliki yang mampu menghabisi musuh dalam jumlah yang sangat besar. Ucap Lin Yan di kepalanya saat dirinya mengalirkan ki kematian dalam jumlah yang sangat besar. Alasan Xiao Zia terkejut, itu dikarenakan formasi itu hanya dapat digunakan oleh dirinya yang terlahir dari kematian itu sendiri. Jika seorang makhluk hidup yang tidak sama dengannya menggunakan formasi tersebut, maka kematian akan selalu menghampirinya. Formasi kematian,
Dunia kematian. Dung. Lingkaran formasi yang memiliki diameter sekitar 1 km pun muncul. Udara di tempat tersebut terasa sesak saat lingkaran formasi muncul. Permukaan tanah dalam ruang lingkup yang sangat luas pun berubah sepenuhnya. Semua tatapan mata kultivator puncak pun kini tertuju pada Lin Yan karena mereka semua tahu bahwa formasi yang dapat merubah alam itu sendiri hanya ada di catatan kuno dan telah menjadi legenda. Dan saat ini, Lin Yan menggunakan satu formasi unik milik Xiao Zia untuk menghabisi musuh sekaligus secepatnya walaupun mungkin ada efek tertentu yang akan diterima oleh tubuhnya. Chapter 428 Pembantaian Sepihak. Tatapan banyak kultivator puncak pun tertuju pada Lin Yan. Mereka semua saat ini bertanya-tanya di tingkat apa kemampuan teknik formasi Lin Yan yang bahkan dapat merubah alam itu sendiri. Mereka semua telah mengetahui tentang formasi yang secara langsung mempengaruhi alam dari catatan kuno. Lin Yan yang telah menggunakan formasi pun menatap ke arah semua anggota kelompok jubah ular yang sedang bergerak ke arahnya. Setelah itu, Lin Yan pun langsung mengayunkan sabit kematian yang ada di tangan kirinya beberapa kali. Sraing, 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 dung. Formasi kematian, tekanan kematian. Ketika formasi aktif bercampur dengan formasi dunia kematian, tekanan yang tidak terbantahkan pun menimpa semua yang ada di ruang lingkup formasi sebelumnya. Puluhan anggota kelompok jubah ular pun langsung ditekan. Kecepatan mereka melambat ke level yang sangat mengkhawatirkan. Tidak hanya itu, rasa was-was selalu menyelimuti hati mereka semua karena formasi milik Xiao Zia itu memang formasi yang melemahkan Qi. Kecepatan, tidak hanya itu saja, indera mereka pun diturunkan ke level lain di formasi Xiao Zia yang diciptakan oleh Lin Yan. Tetapi, formasi ini juga memiliki dampak negatif terhadap tubuh Lin Yan. Dirinya bukanlah pengguna Qi kematian alami seperti Xiao Zia sehingga jika terlalu lama menggunakan formasi dunia kematian, maka tubuhnya akan ikut terkorosi, seperti Qi-nya tercemar, tubuh yang merapuh dan juga jiwa yang terkontaminasi. Tetapi, ketika Lin Yan mulai merasakan efek samping, matanya sedikit cerah karena dapat merasakan bahwa ada kekuatan tertentu yang ada di dalam tubuhnya yang secara langsung menepis semua Qi kematian tersebut. Qi apa ini? Batin Lin Yan. La pun menyampingkan pemikirannya saat ini karena keterbatasan waktu fusi. Dengan senyum kecil di wajahnya, Lin Yan melirik semua kultivator yang mencoba mengeroyoknya. Jangan takut. Formasi ini pasti membutuhkan Qi yang sangat banyak. Dalam waktu beberapa menit, dia pasti akan kehilangan kekuatan. Kita hanya perlu mengulur waktu sampai kekuatannya habis. Teriak salah satu anggota kelompok jubah ular yang merupakan tangan kanan pemimpin kelompok jubah ular. Apakah kalian pikir bisa bertahan? Tempat ini adalah domainku. Dan semua yang ada di domain ini akan mati. Zep. Setelah mengatakan itu, Lin Yan pun langsung menghilang dalam sekejap dan muncul tepat di belakang salah satu kultivator tingkat alam kaisar tahap ke-8. Jelep. Tombak pembunuh naga langsung bersarang di jantung salah satu kultivator. Tusukan itu langsung membunuhnya dalam sekali tikam yang membuat para anggota kelompok jubah ular yang lainnya terkejut karena tidak mampu mengikuti pergerakan Lin Yan. Hanya dua kultivator yang mampu mengikuti pergerakan Lin Yan. Keduanya adalah bawahan kepercayaan pemimpin kelompok jubah ular. Mati. Puluhan kultivator pun bereaksi saat Lin Yan langsung membunuh salah satu dari mereka. Kalianlah yang akan mati. Ucap Lin Yan saat mengayunkan sabit kematian ke arah tertentu. Formasi kematian, bilah kematian. Sraing. Ketika Lin Yan mengayunkan sabit kematian ke arah tertentu, bilah Qi berwarna merah kehitaman selebar 10 meter langsung tercipta dan melesat ke arah para anggota kelompok jubah ular. Tahan serangan itu.
Teriak anggota kepercayaan pemimpin kelompok jubah ular saat ia membuat teknik pertahanan. Anggota lainnya pun bereaksi dan membuat teknik pertahanan menggunakan jubah ular mereka. Sraing, serak, 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 tring. Sekitar 7 kultivator langsung dibelah dalam sekejap dan hanya satu di antara mereka yang selamat karena memiliki pertahanan terkuat. Zep. Lin Yan tidak membuang waktu dan langsung menghilang lalu menebas ke arah anggota jubah ular lainnya. Sraing, sraing. Lin Yan pun menghilang dan muncul di sana-sini sambil terus menebas para anggota kelompok jubah ular. Sial. Apa-apaan anak ini? Bawahan kepercayaan pemimpin kelompok jubah ular yang bernama Bo Jel dan Bo Zong merasa marah karena Lin Yan mengincar semua anggota lemah. Mayat terlihat jatuh satu persatu dari langit. Di mana tempat Lin Yan muncul, seseorang akan terbunuh. Dia saat ini terlihat seperti malaikat pencabut mayat yang membawa sabit kematian bersamanya. Bahkan semua kultivator yang menonton menatap dengan mata melebar karena tidak menyangka bahwa seseorang yang memiliki kultivasi tingkat alam kaisar tahap pertama dengan hanya bermodalkan fusi dengan roh akan menjadi sekuat itu. Dari hal ini, mereka semua paham bahwa profesi spiritual dunia memang luar biasa. Sejak awal, sangat sedikit spiritual dunia karena mereka merasa roh yang biasanya lebih lemah daripada kultivator di tingkat yang sama tidak berguna dalam pertarungan. Tetapi mereka semua salah, tentu roh tingkat rendah akan seperti itu, lebih lemah dari para kultivator di tingkat yang sama. Namun, semuanya akan berbeda jika mereka bisa membuat kontrak dengan roh sekaliber Xiao Zia dan Xia Yuer. Inikah kekuatan spiritualitas dunia? Sungguh mengerikan. Ya, aku tidak menyangka spiritualis dunia akan mampu mengeluarkan kekuatan sebesar ini. Ini bahkan lebih mengerikan daripada kultivator yang memiliki ki raja untuk menekan lawan. Para kultivator yang menonton pun menelan ludah mereka saat menatap Lin Yan mengayunkan sabit kematian di sana-sini. Tidak hanya itu, tombak pembunuh naga milik Lin Yan juga ambil bagian serta banyak formasi yang diciptakan oleh Lin Yan sekali jalan. Kemampuan tempur seperti itu pasti akan menjadi yang paling atas di dunia kultivator karena dengan satu orang saja, dia terlihat seperti sekali menyerang dan mengeluarkan 3 teknik bersamaan. Pemimpin kelompok jubah ular yang menatap itu pun memasang wajah yang sangat jelek. La saat ini masih ditekan oleh Changlan dan wayang serigala iblis kegelapan sehingga ia tidak bisa pergi. La bahkan tidak yakin bisa mengalahkan Changlan saat ini walaupun kultivasinya adalah tingkat alam sage tahap kedua. Bo Jel, Bo Zong, apa yang kalian lakukan? Teriak pemimpin kelompok jubah ular saat terus bentrok dengan Changlan bersama wayangnya. Bo Jel dan Bo Zong pun memasang wajah gelap ketika mendengar teriakan pemimpin mereka. Keduanya pun mengangguk dan langsung mengaktifkan kemampuan tempur terkuat yang dapat dihasilkan oleh jubah ular yang mereka kenakan. Lin Yan yang terus-menerus menebas anggota kelompok jubah ular melirik ke arah Bo Jel dan Bo Zong. La menyipitkan matanya sedikit karena tahu bahwa dua kekuatan tingkat alam sage tahap pertama bukan sesuatu yang mudah untuk dilawan. Oleh karena itu, ia pun mengambil keputusan. Wush! Lin Yan menghilang sekali lagi dan muncul tepat di permukaan tanah. La menancapkan sabit kematian di permukaan tanah lalu menyentuh permukaan tanah dengan telapak tangan kirinya. Formasi kematian, hutan kematian. Dung, drurt. Tanah dalam radius beberapa kem pun bergetar. Ki kematian yang sangat pekat pun merembes keluar dari permukaan tanah saat lingkaran formasi raksasa tercipta. Jeres. Kayu-kayu berwarna hitam yang tidak memiliki daun pun langsung melesat ke arah langit. Semua ujung-ujung dari ranting pohon tersebut pun sangat tajam. Tidak hanya itu, jika seseorang terkena sedikit goresan saja, akibatnya akan sangat fatal.
jelep, 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 arregegege. Teriakan para anggota kelompok jubah ular pun terdengar untuk beberapa saat sebelum perlahan mereda. Sementara untuk Bojel dan Bozong menggunakan jubah ular untuk bertahan walaupun beberapa kayu menggores tubuh mereka. Mereka berdua saat ini tidak merasakan apa sebenarnya kengerian dari teknik formasi yang dilancarkan oleh Lin Yan. Apa-apaan itu? Han Wangzhan yang saat ini sedang melawan Xiaolong melebarkan matanya karena dapat merasakan kematian yang sangat mengerikan dari aura yang merembes dari pohon-pohon tersebut. Bahkan untuk Xiaolong juga menyipitkan matanya karena merasa aura merah kehitaman tersebut memang sangatlah berbahaya. Jeres. Pohon-pohon tersebut pun kembali ke dalam tanah lalu pemandangan mengerikan terlihat. Semua kultivator yang dibunuh oleh Lin Yan pun tampak membusuk dengan kecepatan yang sangat tinggi. Inilah betapa mengerikannya teknik formasi milik Xiao Zia yang menjadi salah satu roh tertinggi yang pernah ada. Sedangkan untuk Bojel dan Bozong tiba-tiba merubah wajah mereka karena merasakan sesuatu yang mengerikan dari bekas luka kecil yang mereka terima. Lin Yan sedikit kelelahan ketika menggunakan teknik formasi tersebut. La menatap ke arah semua tempat dan menemukan mayat yang sudah membusuk dengan wajah sinis. Hanya tinggal 2. Ucap Lin Yan dengan nada dingin sambil menatap ke arah Bojel dan Bozong. Dan pemandangan yang diciptakan oleh Lin Yan kali ini akan membuatnya terkenal dengan sebutan malaikat pencabut nyawa di masa depan. Chapter 429 Xiao Zia. Memegang kendali. Tatapan Lin Yan saat ini tertuju pada Bojel dan Bozong yang sedang melayang di udara. Hanya tinggal kalian berdua. Ucap Lin Yan dengan senyum kejam. Bojel dan Bozong memasang wajah gelap ketika menatap ke arah Lin Yan yang tersenyum kejam. Mereka juga saat ini mulai ketakutan karena adanya ki misterius yang mencoba menggerogoti tubuh mereka. Dan mayat-mayat rekannya yang telah tewas dan membusuk tentu akan membuat Bojel dan Bozong sangat waspada terhadap Lin Yan. Kultivator yang menonton pertarungan Lin Yan juga menelan ludah mereka sendiri. Mereka semua menatap Lin Yan dengan cara yang berbeda. Penampilan Lin Yan yang menggunakan pakaian aneh seperti seorang bangsawan tetapi membantai banyak kultivator dimanapun dia muncul tentu membuat mereka semua menganggap Lin Yan sebagai malaikat pencabut nyawa. Anak itu memang sesuatu yang lain. Musuh angin yang saat ini sedang bentrok di tempat yang jauh dengan Master Sekte Cahaya Suci juga melihat ke arah tempat Lin Yan. La juga tidak menyangka bahwa Lin Yan akan memiliki kemampuan seperti itu. Yang paling memasang wajah muram saat ini adalah Kaisar Han dan Han Wangzhan. Mereka langsung teringat terhadap Lin Ming ketika menatap apa yang dilakukan oleh Lin Yan. Tidak peduli apa, bocah itu harus mati di sini. Kaisar Han dan Han Wangzhan memutuskan dan tidak lagi ingin menangkap Lin Yan karena jika mereka gagal, ketika Lin Yan tumbuh, mereka akan yang menjadi kerepotan nantinya. Han Wangzhan yang telah merencanakan itu pun mengirim pesan telepati kepada pemimpin kelompok jubah ular, yaitu perintah agar membunuh Lin Yan di tempat. Pemimpin kelompok jubah ular tentu saja tidak keberatan karena membunuh dan menangkap adalah dua hal yang sama baginya. Jika kelompoknya mampu menangkap seseorang, itu juga hanya tugas sederhana membunuhnya seperti membalikkan telapak tangan. Oleh karena itu, ia pun memerintahkan Bojel dan Bozong untuk menghabisi Lin Yan di tempat. Menerima perintah tersebut, Bojel dan Bozong tidak membantah sama sekali. Keduanya pun langsung bergerak ke arah Lin Yan yang menatap mereka berdua dengan tatapan provokasi. Lin Yan yang menatap Bojel dan Bozong, Zia, apakah menurutmu dengan kekuatanku saat ini aku bisa menghabisi mereka? Tanya Lin Yan dalam kepalanya. Untuk level kekuatan, mereka masih di atasmu. Namun, dengan kemampuan bertarungmu, kau pasti bisa menandingi keduanya.
Namun untuk mengalahkan mereka berdua bersamaan, kau membutuhkan lebih banyak keterampilan. Xiao Zia membalas kata-kata Lin Yan. La sangat tahu bagaimana kekuatan tempur Lin Yan karena ia melihatnya selalu melalui ruang jiwa. Oleh karena itu, biarkan aku yang mengambil kendali. Lanjut Xiao Zia. Pemikiran Xia Yuer saat ini sangat tidak suka bahwa Xiao Zia mengambil alih. Tetapi, saat ia membaca banyak ingatan Xiao Zia, ia sangat paham bahwa kemampuan tempur Xiao Zia memang yang paling tinggi di antara mereka bertiga. Dahulu saat mereka bertarung, jika saja Xiao Zia tidak kehilangan akal sehatnya, maka Lin Yan dan Xia Yuer tidak akan memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Baiklah. Lin Yan tidak ragu sama sekali karena ia juga telah membaca banyak ingatan Xiao Zia terutama yang terakhir yaitu ingatan tentang Xiao Zia yang berbicara dengan Dewi Naga Ashura. Tetapi Lin Yan tidak memikirkan hal itu saat ini karena mereka sedang berada di medan perang. Xiao Zia sebenarnya sangat terkejut ketika Lin Yan setuju begitu saja bahkan tanpa berpikir selama sedetik pun. La hanya bisa tersenyum dalam hati dan ketika ia mengambil alih kendali tubuh, wajahnya langsung berubah serius. Xiao Zia yang memegang kendali tubuh Lin Yan pun menyimpan tombak pembunuh naga dan menatap ke arah Bo Jel dan Bo Zong yang bergerak ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Berapa lama kalian bisa bertahan terhadap kematian yang selalu menghampiri kalian? Xiao Zia pun berbicara dan suaranya sedikit menakutkan karena itu kini perpaduan suaranya sendiri dan gabungan suara tubuh Lin Yan. Dek, dek. Bo Jel dan Bo Zong yang mendekat tiba-tiba sedikit takut dan jantung mereka berdetak sangat cepat. Bahkan para kultivator yang ada di sana pun tiba-tiba terkejut ketika suara Xiao Zia yang mengendalikan tubuh Lin Yan terdengar. Bush! Aura kematian bercampur dengan ki petir hitam pun meledak dahsyat saat Xiao Zia menarik sangat banyak kekuatan agar melampaui Bo Jel dan Bo Zong. Zep! Xiao Zia pun menghilang dalam sekejap dan muncul tepat di depan Bo Jel lalu mengayunkan sabit kematian sekuat tenaga. Sangat cepat. Batin Bo Jel saat menyerang juga. Terang! Ketika bentrokan terjadi, Bo Zong mengambil kesempatan untuk menyerang. La langsung menebas menggunakan pedangnya sekuat tenaga dari samping Xiao Zia. Xiao Zia dengan santainya mengangkat sedikit tongkat sabit kematian lalu menahan serangan Bo Zong. Terang! Apa? Bo Zong tentu saja sangat terkejut. Sementara untuk Xiao Zia, ia tidak henti-hentinya kagum dengan tubuh Lin Yan serta kemampuan mata yang dimiliki oleh Lin Yan. Jika ia memiliki kemampuan mata seperti Lin Yan, ia yakin bahwa dirinya tidak akan kalah melawan kaisar manusia generasi kedua di zaman kuno. Tetapi saat ini tidak ada keserakahan di dalam diri Xiao Zia karena ia telah memikirkan tentang identitas sejati Lin Yan. Mata ini dan ki petir hitam ini. Senyum kecil terbentuk di wajah Xiao Zia. Karena tahu bahwa Ki Lin Yan adalah salah satu yang tertinggi yang pernah ada, ia pun langsung memodifikasi teknik basis Ki kematian menggunakan Ki petir hitam. Amukan petir hitam. Blar. Seluruh area dalam radius sekitar 20 meter pun meledak dan petir hitam menggelegar ke segala arah. Bo Zong dan Bo Jel yang paling dekat sangat terkejut bahwa mereka tidak mampu bereaksi sama sekali dan tubuh mereka langsung disengat oleh petir hitam tersebut. Ark! Bo Jel dan Bo Zong berteriak keras tetapi mereka tetap menyerang balik karena membiarkan petir hitam yang meledak dari tubuh gabungan Lin Yan dengan rohnya tentu akan menjadi sesuatu yang buruk terhadap mereka berdua. Wush! Serangan mematikan pun melesat ke arah Xiao Zia dari depan dan kanan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun, dengan mata raja, ia dapat melihatnya dengan jelas. Formasi kehidupan dan kematian, takdir makhluk hidup. Zep! Kedua serangan tersebut yang mengarah ke leher Xiao Zia pun tampak terhenti. Dan di saat itu juga,
Pandangan Bo Zong dan Bo Peng tampak aneh karena seperti sedang melamun. Ini adalah formasi khusus yang diketahui oleh Xiao Zia, yaitu dengan gabungan dari Qi kehidupan dan kematian. Tentu ia dapat menarik Qi kehidupan milik Xia Yuer, walaupun Xia Yuer saat ini tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki kekuatan seperti itu. Formasi yang digunakan oleh Xiao Zia adalah formasi paling unik karena itu adalah sebuah ilusi di dalam pertarungan. Ilusi itu membuat target mengalami kehidupan dan kematian yang tidak berujung hanya dalam waktu 1 detik saja. Jika mental mereka tidak kuat, maka sudah pasti sesuatu yang menunggu mereka adalah kematian itu sendiri. Formasi kehidupan dan kematian, hanya dalam waktu 1 detik, itu langsung menentukan kehidupan dan kematian target. Kalian berdua sama sekali tidak mampu menanggung formasi ini. Tetapi aku tidak akan menunggu kalian berdua mati karena formasi. Ucap Xiao Zia yang saat ini terlihat sedikit pucat. Seraing. Xiao Zia pun mengayunkan sabit kematian dari depan ke samping dan memenggal Bo Zong dan Bo Jel tanpa bisa melawan sama sekali. Pemimpin kelompok jubah ular yang menatap kedua bawaan terkuatnya tewas melebarkan matanya. La sungguh tidak percaya ketika melihat Bo Jel dan Bo Zong tewas dalam waktu yang sangat singkat, bahkan sebelum bisa mengeluarkan kemampuan terkuat jubah ular yang mereka kenakan. Sedangkan untuk Changlan yang menatap itu pun menaikkan sudut bibir. Low battery, please charge. Itu. Namun, ketika melihat wajah Lin Yan yang sedikit pucat, ia akhirnya tahu bahwa waktunya bagi mereka untuk mundur. Chapter 430 Mundur dari Medan Perang. Kematian Bo Jel dan Bo Zong membuat semua kultivator yang ada di sana menelan ludah mereka sendiri. Sebab, semua kultivator yang tidak mencapai tingkat alam sage tidak mengerti bagaimana cara Xiao Zia membuat Bo Zong dan Bo Jel membeku di tempat sebelum dipenggal. Hanya untuk kultivator puncak yang mengetahui apa yang dilakukan oleh Xiao Zia. Dan mereka semua pun saat ini tidak lagi menganggap remeh terhadap Lin Yan yang melakukan fusi dengan kedua rohnya. Lin Yan. Jika kita terus mempertahankan fusi dalam waktu yang lebih lama, kita akan dalam bahaya karena efek samping yang akan kita terima. Xiao Zia yang memegang kendali pun berbicara kepada Lin Yan di dalam kepalanya. Jika begitu, kita akan berpisah. Namun sebelum itu, apakah kita memiliki waktu yang cukup untuk membereskan pemimpin kelompok jubah ular? Tanya Lin Yan balik. Aku tidak terlalu yakin Lin Yan, semakin lama kita mempertahankan fusi, tubuhmu lah yang akan paling banyak menderita dampaknya karena fusi mengambil wujud tubuhmu. Balas Xiao Zia. Sebelum ada yang berbicara lagi, Changlan yang sudah menatap Lin Yan sedikit pucat pun langsung mengerahkan semua kekuatannya. Rawa Kegelapan. Wayang Serigala Iblis Kegelapan pun mengangkat telapak tangan kirinya ke arah atas dan dalam sekejap, daerah yang sangat luas pun berubah dalam sekejap. Changlan yang sedang ditekan oleh pemimpin kelompok jubah ular karena saat ini wayangnya sedang mempersiapkan teknik pun tidak membuang waktu lagi dan mengendalikan wayangnya. Wayang Serigala Iblis Kegelapan pun membuat gerakan dengan pedangnya. Dalam sekejap mata, dari rawa kegelapan yang tercipta pun, tangan-tangan yang membentuk cakar Serigala Iblis Kegelapan pun yang terbentuk dari Qi melesat ke arah tempat pemimpin kelompok jubah ular berada. Pemimpin kelompok jubah ular sangat terkejut yang awalnya menekan Changlan yang tidak menyerang bersama wayangnya. Sial! Pemimpin kelompok jubah ular langsung mencoba menghindari cakar-cakar yang berniat untuk membelahnya. Changlan yang menatap itu langsung bergerak juga. La membuat gerakan terkuat yang ia miliki tanpa menggunakan wayang. Tebasan kegelapan membelah langit. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Changlan bergerak ke arah pemimpin kelompok jubah ular sambil mengayunkan pedang yang ia pegang menggunakan kedua tangannya. Seraing. Ketika tebasan dilancarkan,
Pemimpin kelompok jubah ular pun memasang wajah yang sangat jelek. La mencoba menghindar sebisanya karena tebasun yang dilancarkan oleh Changlan sangat mendadak. Serak, RGGGH. Pemimpin kelompok jubah ular pun berteriak keras saat merasakan bahu sebelah kirinya menerima rasa sakit yang sangat kuat. Dia masih bisa menghindar. Batin Changlan dan langsung menarik wayang serigala iblis kegelapan. Changlan sialan. Matilah. Teriak pemimpin kelompok jubah ular saat memaksa tubuhnya bergerak untuk menghabisi Changlan. Seraing. Terang. Bush. Tebasan pemimpin kelompok jubah ular pun ditahan oleh wayang serigala iblis kegelapan yang membuatnya memasang wajah yang sangat jelek. La pun langsung menggunakan kemampuan penyelamatan diri karena merasakan kematian yang menghampirinya. Duar. Ledakan besar terjadi di tempat Changlan berada saat pemimpin kelompok jubah ular menggunakan teknik terakhir dari jubah ular untuk menyerang sekaligus mengelabui lawan. Ketika ledakan mereda, terlihat Changlan yang dibaluti oleh lapisan tipis berwarna hitam membentuk lingkaran di seluruh tubuhnya. Sementara wayang serigala iblis kegelapan sama sekali tidak terluka. Dia kabur. Batin Changlan lalu langsung bergerak ke arah tempat Lin Yan berada. Lin Yan yang menatap itu, langsung membubarkan teknik fusi ganda yang ia lakukan dengan Xiao Zia dan Xia Yuer. Ketika mereka berpisah, Xiao Zia dan Xia Yuer masuk ke dalam ruang jiwa Lin Yan karena sangat kelelahan. Ketika telah berpisah, Lin Yan merasakan bahwa tubuhnya sangatlah sakit di semua tempat. La sangat menyadari bahwa ini adalah efek samping dari kelebihan Qi di dalam tubuh sementara tubuhnya hanya setingkat alam kaisar tahap ketiga. Sedangkan Qi yang ia gunakan setingkat dengan alam kaisar tahap ke-9. Sudah pasti ia tidak akan mampu bertahan dari rasa sakit seperti itu dalam waktu yang lama. Changlan, ayo kita pergi. Ucap Lin Yan dengan wajah pucat. Zep. Changlan tiba bersama dengan wayang miliknya di sebelah Lin Yan dan ia pun mengangguk. La pun langsung menggunakan gerakan tertentu dan menggunakan banyak Qi untuk membuat teknik berpindah instan ke tempat yang sangat jauh. Sementara itu, Kaisar Han dan Han Wangzan yang masih melawan musuh masing-masing pun memasang wajah yang sangat gelap karena pemimpin kelompok jubah ular melarikan diri dari tempat itu. Hanya dia yang selamat dari semua anggota kelompoknya. Tatapan Han Wangzan tertuju pada Bai Yuchen yang masih sibuk melawan Patriark Klan Lin. Sementara Kaisar Han sedang sibuk melawan Patriark Klan Su. Dan untuk Duke Meng, dia saat ini sedang ditekan oleh Guan Yu. Sial. Jika terus seperti ini, kami tidak akan bisa menghabisi bocah itu. Batin Han Wangzan dan mengambil keputusan. Saat dengan beradu menggunakan pedang melawan Xiao Long, ia pun membakar sedikit esensi darahnya. Menyingkirlah dari jalanku bocah. Teriak Han Wangzan sekuat tenaga saat mengayunkan senjatanya. Seraing. Xiao Long melebarkan matanya saat serangan Han Wangzan mencoba membelah tubuhnya. Serak. Bush. Xiao Long terpental sangat jauh dan terlihat bekas luka sayatan di perutnya. La mengerti bahwa kekuatan Han Wangzan meroket sedikit hanya untuk membuatnya menjauh sementara. Karena Xiao Long telah menjauh, Han Wangzan pun langsung bergerak ke arah tempat Lin Yan berada untuk menghabisinya secara pribadi. Musuh angin yang menatap itu pun terkejut dan ia pun mencoba bergerak ke arah Lin Yan tetapi dihadang oleh Master Sekte Cahaya Suci. Lin Yan yang masih mengaktifkan mata raja, melihat sosok yang sangat kabur melesat ke tempatnya dengan kecepatan yang hampir tidak pernah terlihat. Changlan di sisi lain juga hanya dapat melihat secara samar ke arah Han Wangzan yang telah mendekat. Tetapi ia tidak khawatir sama sekali karena teknik yang ingin ia gunakan sudah selesai. Ayo pergi tuan muda, ucap Changlan. Ya, ucap Lin Yan saat ia mengerahkan semua Qi-nya yang tersisa.
La pun berubah ke bentuk setengah naga lalu membentuk bola tidak beraturan menggunakan semua ki-nya yang tersisa. Changlan hanya tetap diam karena tahu apa yang hendak dilakukan oleh Lin Yan. Bola awal kehancuran. Duar. Dari kedua telapak tangan Lin Yan, bola hitam tidak beraturan pun meledak dan melesat ke arah Han Wangsan yang telah berjarak hampir 30 meter dari tempat Lin Yan dan Changlan berada. Dasar tidak tahu diri. Dengus Han Wangsan saat melapisi tangannya dengan ki lalu mengibaskannya saat teknik Lin Yan telah tiba di hadapannya. Bush! Teknik Lin Yan ditepis begitu saja oleh Han Wangsan. Tetapi, wajahnya tiba-tiba gelap saat menatap wayang serigala iblis kegelapan langsung memegang Lin Yan dan Changlan lalu bergerak ke arahnya tetapi setelah itu mereka tidak terlihat lagi. Zep! Han Wangsan berhenti di udara lalu menatap ke arah tempat yang sangat jauh, lah dapat menentukan arah lintasan pergerakan wayang serigala iblis kegelapan milik Changlan. Tetapi yang tidak ia duga adalah, jarak yang ditempuh dalam sekejap sangatlah jauh. La memang masih bisa mengejar mereka dalam waktu beberapa menit. Tetapi masalahnya saat ini adalah ada seseorang yang merepotkan yang mencoba untuk menghalanginya. Pak Tua, kau sungguh hebat dapat melukai raja ini. Dan karena ulahmu, bocah bernama Lin Yan itu telah pergi. Ucap Xiaolong karena ia tentu melihat Lin Yan yang berubah ke bentuk setengah naga dan ia juga terkejut karena seseorang yang menarik minatnya ternyata selama ini berada di tempat itu. Karena ia sangat kesal, ia pun langsung menyerang Han Wangsan sekuat tenaga. Bajingan! Balas Han Wangsan lalu menyerang juga ke arah Xiaolong. Sedangkan untuk Patriark Klan Lin, ia langsung menjaga jarak dan menatap ke arah tempat Lin Yan pergi. La tentu sudah mendengar rumor tentang seseorang yang merupakan demi Human yang memiliki nama depan Lin. Tidak hanya itu, ada juga informasi kabur yang mengatakan bahwa Lin Yan adalah cucu dari Lin Ming dan Lin Si yang membuatnya sangat ingin melihat pemuda seperti apa Lin Yan. Dan untuk Patriark Klan Zhu yang sedang bentrok dengan Kaisar Han, matanya langsung melebar karena sangat ingat tentang bentuk tersebut. Zep! Patriark Klan Zhu menjaga jarak untuk beberapa saat dan bergumam, ternyata selama ini Lin Yan berada di sini. Dan tampaknya dia sedang diincar oleh Han Wangsan. Dan bentuk itu. Patriark Klan Zhu menggelengkan kepalanya dan menatap ke arah Kaisar Han sekali lagi. La juga sangat ingin menanyakan banyak hal kepada Lin Yan, tetapi saat ini ia berniat untuk menghabisi Kaisar Han. Sedangkan untuk Musuanyin dan Guan Yu, keduanya pun mundur karena Lin Yan sudah pergi dari tempat itu. Dan untuk Kaisar Han, ia hanya bisa memasang wajah gelap lalu menggunakan cara terakhir agar perselisihan kali ini diselesaikan. Yaitu menggunakan organisasi terbesar di benua Sein, organisasi Sein Langit. Bersambung. Chapter 431 memperbaiki.